Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasa sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu. Kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar kantor, tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang, dan seterusnya. Karena dengan belanja online, kita dipermudah apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk di Kabupaten Madiun, kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil atau untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM di Kabupaten Madiun melalui mendaftarkan UMKM tersebut pada aplikasi Siplah. Siplah yang berbasis teknologi digital merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Selamat pagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan secara virtual. Kita berjumpa dalam acara Gelar Wicara, sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas dengan beberapa narasumber. Dan di stage sudah hadir narasumber selaku tenaga ahli muda pencegahan korupsi Bapak Fridolin Berek. Kita ingin sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Fridolin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu di Regional 4. Dan salam sehat juga ya Pak Fridolin ya. Hari ini bergabung langsung di tempat ini. Dan kita ingin sapa terlebih dahulu Pak Fridolin karena kegiatan ini diikuti oleh partisipan melalui virtual untuk Regional 4. Kami ingin menyapa untuk Nusa Tenggara Barat, lalu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kegiatan ini bisa Anda ikuti melalui kanal YouTube Kemendikbud atau Facebook di Siplah Kemendikbud. Dan kita ingin ikuti pemaparan dari tenaga ahli muda pencegahan korupsi Bapak Fridolin Berek. Kami persilakan Pak Fridolin. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dari Regional 4 yang hari ini sudah bergabung di acara sosialisasi pagi hari ini. Nah, perkenalkan saya Fridolin Berek, tenaga ahli muda pencegahan korupsi di Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, kami memang secara khusus mau menyampaikan beberapa poin terkait sosialisasi
Siplah ini karena berkaitan dengan modernisasi dan peningkatan profesionalisme pengadaan barang dan jasa. Tetapi sebelum ke sana, kami akan menyampaikan dulu tentang apa itu strategi nasional pencegahan korupsi. Nah, strategi nasional pencegahan korupsi adalah arah kebijakan pencegahan korupsi yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018. Perpres 54 tahun 2018 ini merupakan pengganti dari Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Nah, strategi nasional ini merupakan salah satu tindak lanjut dari komitmen pemerintah telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ini fokus pada 3 area, ya ini perbaikan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Kenapa ada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi? Karena yang pertama, ini komitmen kita bersama. Nah, tetapi upaya pencegahan korupsi dipandang masih berjalan sendiri-sendiri, karena itu perlu sebuah strategi yang terfokus, terukur, dan berdampak. Karena itu dia menjadi arah kebijakan bagi seluruh pihak. Nah, strategi nasional pencegahan korupsi ini dikoordinasikan oleh satu tim nasional pencegahan korupsi, di mana tim itu terdiri dari 5 pimpinan, yakni pimpinan KPK, pimpinan Kantor Staf Presiden, Menteri PPN Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi. Sesuai amanat Perpres 54, maka tim nasional pencegahan korupsi itu menetapkan apa yang disebut aksi pencegahan korupsi setiap 2 tahun sekali. Nah, untuk tahun 2019 sampai 2020, ada 11 aksi pencegahan korupsi, salah satunya adalah peningkatan profesionalisme dan modernisasi pengadaan barang dan jasa, aksi nomor 7. Kenapa peningkatan profesionalisme dan modernisasi ini penting? Karena sejauh ini pengadaan itu masih belum cukup baik, sering terlambat, kemudian barang yang dihasilkan juga masih kurang baik, dan ada problem juga di penyedia jasa yang belum cukup kompeten. Dan yang paling menjadi pintu masuk persoalan korupsi adalah intervensi politik. Jadi sebenarnya korupsi di pengadaan itu terjadi karena penyalahgunaan wewenang, karena kolusi dan nepotisme, terlebih karena intervensi. Nah, aksi pencegahan korupsi ini dilaksanakan oleh KL dan Pemda dan dipantau melalui pemantauan yang kami sebut Jaga ID, dan KL maupun Pemda melapor setiap 3 bulan sekali. Kemudian tim nasional pencegahan korupsi ini melaporkan kepada Presiden setiap 6 bulan sekali. Saat ini kami sedang menyiapkan aksi pencegahan korupsi 2021-2022 dan reformasi pengadaan ini akan tetap dijalankan. Nah, saya mau tampilkan sedikit kenapa modernisasi pengadaan ini penting. Karena tren korupsi sampai saat ini masih menempatkan korupsi pengadaan itu di urutan yang kedua. Oleh karena itu, judul besar materi yang kami sampaikan adalah mencegah korupsi di satuan pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan modernisasi pengadaan. Nah, apa yang mau kita tuju dari modernisasi pengadaan? Nah, saat ini adalah kita memasuki era revolusi 4.0, era transformasi digital. Karena itu pengadaan yang konvensional perlahan-lahan akan kita tinggalkan. Kita memasuki sebuah mekanisme pengadaan yang lebih modern. Nah, modernisasi pengadaan itu melalui katalog elektronik maupun melalui marketplace. Sebagai informasi, target kita di tahun ini adalah semua provinsi sudah harus tayang katalog elektronik lokal.
Catatan terakhir kemarin saya konfirmasi ke LKPP, sudah 21 provinsi yang dinyatakan layak menjadi pengelola katalog lokal, tetapi dari 21 provinsi baru 6 provinsi yang belanja melalui katalog elektronik lokal. Di tingkat kementerian sudah ada 5 kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pengelola katalog elektronik sektoral. Karena itu SIPLA itu menjadi salah satu inovasi yang lebih maju. Oke, apa yang mau kita tuju dari modernisasi pengadaan? Kita ingin pengadaan itu mudah, cepat, aman, dan akuntabel, dan ini sesuai Perpres pengadaan. Detailnya tentang hal ini nanti akan disampaikan oleh LKPP. Nah, kenapa kami beri judul bahwa melalui reformasi pengadaan itu kita mencegah korupsi? Karena catatan Kompas di tahun 2016 yang lalu paling tidak menyebutkan 5 persoalan korupsi di sekolah. Yang pertama adalah korupsi dana BOS maupun dana yang dipungut dari orang tua siswa. Lalu yang kami garis merah adalah pengadaan di satuan pendidikan atau di sekolah itu tanpa aturan yang jelas. Kemudian persoalan lain adalah suap dan gratifikasi kepada kepala sekolah, wali kelas, dan guru. Kemudian yang paling sering kita dengar adalah pungli pada saat penerimaan peserta didik baru. Karena ini ada regional 4, saya mau menyebutkan contoh kasus korupsi dana BOS di Timur Tengah Utara. Mohon maaf saya sentimental karena saya juga orang NTT. Jadi saya mau menyatakan, kalau kita mengkorupsi dana BOS, kita mengkorupsi satu generasi. Mohon maaf supaya dicatat. Kalau Bapak Ibu mengkorupsi dana BOS, Bapak Ibu membunuh anak didik Anda. Apalagi korupsi BOS buku. Bagaimana generasi muda mau cerdas kalau BOS buku saja Bapak Ibu korupsi? Karena itu kita mau mengatakan melalui SIPLA pengadaan itu modern tidak berarti kemudian jika ada indikasi-indikasi pelanggaran korupsi maka kita abaikan, tetap akan ditindak. Oleh karena itu pada gambar yang sebelah kanan mau kami sampaikan bahwa memang SIPLA di satu sisi itu meningkatkan profesionalisme karena ini platform digital dan ini teknologi. Tetapi di satu sisi SIPLA harus menjadi instrumen untuk mencegah korupsi. Dan itu tergantung kepada orang. Oleh karena itu ketika modernisasi pengadaan di sekolah ini berjalan, kita berharap satuan pendidikan itu menjadi seminarium atau pembenihan bagi anak-anak didik kita menjadi generasi yang anti korupsi. Oleh karena itu setelah sosialisasi ini ada beberapa tahap yang kami usulkan, sosialisasi terus menerus dan edukasi. Karena ini platform digital, karena itu orang perlu kompeten di dalam menggunakannya, tetapi juga perlu kolaborasi dan partisipasi. Korupsi di sekolah itu terjadi juga karena lingkungan itu mendukung. Kita tahu bahwa kewenangan kepala sekolah itu sangat tinggi, tetapi kalau lingkungan itu menghambat dia untuk bertindak sewenang-wenang, maka tidak terjadi korupsi. Dan yang penting adalah pengendalian. Nah, saya kira itu poin-poin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, tetapi poin kami yang penting adalah satuan pendidikan atau sekolah harus menjadi seminarium pembenihan bagi generasi muda yang anti korupsi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Fridolin Berek selaku tenaga ahli muda pencegahan korupsi. Bapak tetap di stage, nanti semua narasumber kita beri kesempatan untuk memaparkan dan setelah itu kita akan respon beberapa pertanyaan Pak Fridolin ya. Siap, Bu. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan analisis kebijakan media dan koordinator dari LKPP. Kami tersambung bersama dengan Bapak Antonius Lambok Sihombing SST MST. Selamat pagi Pak Antonius. Ya, selamat pagi Mbak. Salam sehat Apa pagi kabar? hari ini. Sehat, Salam alhamdulillah. sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Antonius pemaparannya pagi ini. Ya, langsung saja ya ke paparan ya. Ya,
Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Tadi dari sisi apa namanya Pak Firdaulin menyampaikan bagaimana alternatif-alternatif atau mengatasi kasus korupsi ini, karena di pengadaan barang jasa ini adalah kasus tertinggi kedua ya setelah perizinan kalau nggak salah tadi. Nah, ini kita masuk saja terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, sebelum saya masuk jembatan dari peraturan pengadaan barang jasa yang ada di Perpres 16/18 dengan kaitannya yang ada di Sipla. Nah, ini saya ingin menjelaskan secara umum apa sih yang menjadi tujuan pengadaan barang jasa yang kita lakukan. Nah, jadi kenapa pemerintah atau BUMN, BUMD dan seterusnya gitu kan ya, itu melakukan pengadaan barang jasa, ya kan? Nah, jadi tujuan utamanya adalah di sini untuk mendapatkan atau untuk melakukan value for money, ya. Jadi apa itu value for money? Nah, value for money itu adalah menghasilkan barang jasa yang tepat, ya. Di sini saya tegaskan kata-kata tepat. Jadi bukan baik tapi tepat, ya. Menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Ya, jadi kita punya uang, pemerintah punya uang, negara punya uang. Nah, bagaimana uang ini bisa dimanfaatkan dengan tepat untuk membeli barang atau jasa. Nah, ini harus ada alat ukurnya untuk mengukur, oh ternyata dia tepat ya. Ini diukur dari aspek kualitasnya, jumlahnya, waktunya, biaya, lokasi, dan penyedia. Ya, apakah barang jasa yang kita beli ini sudah tepat, sudah tepat pada penyedia yang kita maksudkan, waktunya sudah tepat. Jangan sampai ketika kita butuh barang tertentu, itu baru kita lakukan pengadaannya 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Nah, itu sudah tidak tepat namanya. Kualitasnya juga dilihat seperti apa, jumlahnya. Kebutuhan sebanyak 5 unit, ternyata yang dibeli 10. Kan jadinya mubazir, tidak tepat. Nah, itulah tujuan kenapa kita melakukan pengadaan barang jasa. Nah, pemerintah di sini menggunakan pengadaan barang jasa ini untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dia akan salurkan kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh wilayah di negara Indonesia ini. Nah, kebijakannya itu ya dia tuangkan di dalam peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, nah dulu kalau saya bisa menyampaikan sedikit terkait dengan kronologis pengadaan. Nah, ini pengadaan ini dulu hanya digunakan sebagai clearing saja. Artinya cuma sebagai alat administrasi saja, ya. Jadi ketika beli udah dicatat di pembukuan, udah selesai gitu kan ya. Nah, ternyata sekarang udah enggak. Sudah beralih kepada sebagai alat kebijakan. Nah, jadi ketika pemerintah ingin punya kebijakan untuk pro kepada pelaku usaha, bisa menggunakan atau memanfaatkan pengadaan barang jasa ini. Nah, apa-apa saja itu? Nah, yang pertama adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini pemerintah ingin mengencourage, mendorong masyarakat supaya ayo kita gunakan, kita manfaatkan produk-produk yang kita hasilkan sendiri. Nah, inilah melalui pengadaan barang jasa, pemerintah menerapkan atau menyalurkan kebijakan tersebut. Lalu berikutnya adalah meningkatkan peran serta UMKM. Nah, beberapa tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu itu sering sekali UMKM itu suka tersingkirkan ya. Nah, mereka struggling bagaimana mendapatkan pangsa pasar mereka gitu kan ya. Nah, akhirnya
pemerintah mengencourage UMKM ini supaya ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Melalui apa? Melalui pengadaan barang jasa. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Nah, ini harus tidak boleh terlupakan. Karena apa? Karena perkembangan zaman itu dinamis, cepat sekali. Ya, jadi kita sendiri terkadang tidak bisa membendung kemajuan-kemajuan atau perdagangan yang lintas wilayah. Ya, nah banyak pelaku usaha asing itu yang datang ke Indonesia melakukan investasi, gitu kan ya. Nah, ini bagaimana pemerintah bisa memprotek atau bisa memberikan fasilitas ya bagi pelaku usaha nasional kita. Nah, ini digunakanlah pengadaan barang jasa ya untuk melindungi atau untuk meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Selanjutnya adalah tujuannya untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa ya hasil penelitian tersebut, lalu meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, pemerintah mengharapkan adanya terobosan-terobosan baru ya, produk-produk baru, inovasi-inovasi baru sebagai alternatif kita ketika kita ingin membeli barang-barang kebutuhan yang tertentu ya. Jadi katakanlah misalkan biasanya kan ini terkait dengan teknologi gitu kan ya. Nah, kayak mobil gitu kan ya. Nah, sekarang kita sudah bisa berhasil menciptakan karya anak bangsa. Nah, ini yang sebenarnya yang kita harapkan, ya pemerintah harapkan. Nah, lalu selanjutnya adalah mendorong pemerataan ekonomi. Nah, ini jelas sekali tujuannya bagaimana pengadaan itu bisa melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Selanjutnya untuk mendorong pengadaan berkelanjutan. Nah, mendorong pengadaan berkelanjutan ini dilihat dari 3 aspek, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan. Jadi pengadaan itu nantinya tidak hanya melihat berapa ya nilai, berapa ya harganya, harga pasarnya berapa ya, tidak hanya seperti itu, tetapi harus dilihat mulai dia diproduksi, ya apakah proses produksi barang ini melihat dari aspek lingkungannya yang tepat, yang baik, lalu dari sosialnya ketika dia si perusahaan atau si pabrikan ini apakah dia menerapkan peraturan dari sisi ketenaga kerjaan yang tepat, gitu kan ya. Lalu dari sisi ekonomisnya, sampai nanti barang ini tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini sebenarnya PR panjang kita, khususnya kami di LKPP, bagaimana menerapkan pedoman pengadaan barang jasa yang berkelanjutan ini. Selanjutnya, untuk nah, tadi kita sudah berbicara terkait dengan tujuan pengadaan. Nah, sekarang pelakunya siapa? Nah, pelaku pengadaan ini ya ada banyak, ada beberapa ya. Yang pertama adalah PA. Ya, pengguna anggaran. Selanjutnya ada KPK, kuasa pengguna anggaran, ya. Nah, ini mereka yang bertanggung jawab atas keuangannya, atas anggarannya, ya. Lalu ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Ada pejabat pengadaan, ya. Pejabat pengadaan ini dia yang melaksanakan pengadaan. Kalau untuk barang dia maksimal 200 juta. Untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Itu paling banyak 200 juta yang dia laksanakan. Sedangkan untuk jasa konsultansi itu maksimal 100 juta. Nah, lalu ada juga yang namanya Pokja Pemilihan. Ya, kelompok kerja pemilihan. Ini melaksanakan proses pemilihan penyedia paling di atas 200 juta untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Sedangkan untuk jasa konsultan, dia mulai dari 100 juta. Ya, di atas 100 juta itu tugasnya si Pokja Pemilihan. Selanjutnya ada juga agen pengadaan. Nah, agen pengadaan ini juga terdiri dari, jadi bisa UKPBC, bisa penyedia juga. Nah, ini ya, spesifik isu lagi, nanti bahasanya cukup luas. Lalu ada penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola juga terdiri atas 4 tipe ya. Swakelola yang dilakukan oleh penanggung jawab anggaran,
Lalu ada lagi tipe kedua swakelola yang dilakukan oleh KLPD lainnya di luar penanggung jawab anggaran. Lalu swakelola tipe 3 yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. Lalu swakelola tipe 4 yang dilakukan oleh kelompok masyarakat gitu. Nah, ini luas gitu ya. Lalu yang berikutnya penyedia. Nah, penyedia itu sendiri, pelaku usaha itu sendiri yang menawarkan, menghasilkan barang jasa tersebut gitu. Lalu PJPHP atau PPHP. Nah, ini pejabat atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan dari sisi administrasinya. Jadi kalau kita lihat banyak nih pelaku pengadaannya gitu kan ya. Nah, jadi si PA-KPA itu tidak bisa bekerja sendiri. Oke, nah selanjutnya pengaturan pengadaan di sekolah itu seperti apa? Nah, kita lihat dulu ya dari sisi latar belakang pengaturan di pengadaan barang jasa pemerintah. Seperti kita ketahui, peraturan pengadaan itu ya itu diatur di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini berlaku pada kementerian, lembaga pemerintah daerah. Ya, lalu sumber pembiayaannya APBN, APBD. Nah, pelaksanaan pengadaan itu yaitu kegiatan untuk belanja barang atau jasa atau untuk belanja modal. Ya, jadi nanti teman-teman kalau biasanya di KLPD itu ya akan terlihat mana yang menjadi belanja barang atau belanja jasa lainnya gitu kan ya, belanja jasa konsultasi, lalu belanja modal gitu. Nah, jelas terlihat. Nah, lalu direncanakan oleh PA-KPA ya. Nah, selanjutnya dilaksanakan oleh PPK, Pokja Pemilihan, bisa pejabat pengadaan, tadi yang sudah saya sampaikan di pelaku pengadaan di slide sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi titik-titik poin kita bagaimana nanti aturan selanjutnya ya ketika SE Mendikbud nomor 8 tahun 2020 ya sebagai turunan dari Permendikbud nomor 14 tahun 2020 itu bisa berlaku seperti apa. Oke, nah bagaimana pengadaan oleh satuan pendidikan? Nah, kita lihat ya, sumber pembiayaan itu berasal dari dana yang dikelola oleh satuan pendidikan. Ya, contohnya di situ ada BOS. Ya, nah ini mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008. Nah, di situ jelas terlihat mana-mana saja sih yang bisa menjadi pendanaan di satuan pendidikan. Nah, selanjutnya sekolah tidak termasuk organisasi perangkat daerah. Ya jelas ya. Jadi dia adalah satuan unit terkecil ya dari dari Kemendikbud dan seterusnya dia yang unitnya unik ya, organisasinya unik. Jadi kita tidak bisa menyamakan dia dengan struktur yang ada di pemerintah daerah. Lalu sekolah tidak didesain memiliki perangkat PA, KPA, dan Pokja Pemilihan. Ya, jadi tadi karena dia satuannya itu kecil, strukturnya itu kecil gitu ya. Sedangkan dari sisi pelaku pengadaan itu memiliki pelaku yang cukup banyak, harus ada PA, KPA, harus ada PPK, harus ada Pokja, PJPHP, PPHP. Nah, jadi dia sulit menerapkan yang ada di dalam Perpres 1618 ya. Lalu dia tidak memiliki SDM yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan sesuai Perpres 1618 yang tadi saya katakan. Mau bagaimana dia si PA-KPA itu apakah di satuan pendidikan sekolah itu ada PA-KPA? Nah, ini susah gitu ya. Nah, lalu PPK-nya bagaimana? Lalu Pokjanya, nah itu butuh banyak orang ya, butuh banyak SDM yang spesifik khusus melakukan tugas tersebut gitu. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah pengaturan pengadaan di sekolah yang sesuai dengan kondisi di sekolah itu seperti apa gitu ya. Ya, lalu dari di dalam Perpres 1618
di dalam pasal 86, nah itu juga kami sudah memberikan fleksibilitas ya bagi satuan organisasi atau seperti di satuan pendidikan di sekolah ini yang unik ya, yang kecil, yang tidak bisa menerapkan yang ada di aturan Perpres 1618. Nah, ini kami berikan fasilitas ya bahwa menteri atau kepala lembaga itu dapat menindaklanjuti peraturan Perpres 1618 dengan peraturan menteri atau peraturan kepala lembaganya. Karena gini, kami menyadari proses pengadaan barang jasa itu ya kadangkala itu ya tidak bisa kita samaratakan. Ya, tujuannya adalah tadi value for money. Ya, layanan publik itu bisa tersampaikan. Ya, pembelian barang jasa itu harus tepat. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, itu yang utama yang harus dilakukan. Nah, akhirnya kami memberikan fleksibilitas di pasal 86 tersebut. Hingga teman-teman Kemendikbud ya berkonsultasi ke LKPP bagaimana ya ini berbeda strukturnya. Nah, makanya setelah hasil konsultasi diskusi dikeluarkanlah Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Nah, selanjutnya di sini ada surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 ya. Nah, begitulah kenapa ya dari kronologis kiblatnya dari Perpres 1618 menjadi Permendikbud 14 tahun 2020. Tetapi di dalam melakukan proses pengadaan barang jasa ini, prinsip pengadaan itu harus sama dengan yang ada di Perpres 1618. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya adalah yang pertama efisien. Ya. Efisien ini adalah penggunaan sumber daya yang minimal untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi layanan publik tadi sudah harus tersampaikan pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat. Ya, baik dari sisi proses pengadaan maupun harga yang kompetitif. Nah, ini dari sisi efisien. Lalu dari sisi efektif, barang jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dari sisi waktu, kualitas, dan volume. Nah, ini efektifnya harus dijaga. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Kemarin saya sempat dengar juga ada beberapa menyampaikan pertanyaan bahwa, Pak, bagaimana ya ketika di dalam kebijakan pemerintah itu untuk mensupport UMKM. Harapannya UMKM di wilayah kami ya itu bisa terlibat. Tapi ketika kami membutuhkan barang A, barang tertentu, UMKM tersebut tidak ada di wilayah kami. Bagaimana? Apakah itu melanggar? Nah, memang benar tujuannya adalah untuk mengencourage para UMKM supaya terlibat. Itu yang utama dulu. Tetapi ketika itu tidak ada, kan nggak mungkin nih layanan publik ini hilang. Padahal layanan publik ini harus segera dilakukan. Nah, ini ada diskresi yang harus pemerintah lakukan ya. Bisa tidak melalui UMKM karena tadi UMKM-nya tidak ada, bisa melalui pelaku usaha selain UMKM. Tapi kalau misalkan tidak ada lagi pelaku usaha yang mampu menyediakan di situ di wilayah sekitar situ, nah ini bagaimana, Pak? Nah, ini bisa melihat di wilayah tetangganya. Nah, masalah intinya di sini adalah dari sisi justifikasi kenapa ya mengambil pelaku usaha di luar dari wilayahnya. Nah, itu harus jelas, harus ada sisi akuntabelnya. Nanti kita akan bahas di prinsip selanjutnya. Nah, lalu di transparan. Transparan ini adalah proses pelaksanaan pengadaan dilakukan secara transparan. Artinya semua orang publik bisa mengawasi, bisa melihat proses tersebut dengan mudah. Ya, itu transparan. Contohnya misalkan ada media sosialisasi medsos, misalnya bisa seperti itu, teman-teman Kemendikbud bisa mensosialisasikan aturan yang ada di Permendikbud 14 tahun 2020, lalu bisa menyampaikan melalui websitenya. Nah, itu harus terbuka, transparan. Lalu selanjutnya terbuka.
Nah, semua pelaku usaha yang memenuhi syarat dapat menjadi penyedia, ya, dapat menjadi penyedia. Selanjutnya untuk bersaing. Bersaing di sini adalah harus sesuai dengan mekanisme pasar melalui harga yang terbuka. Ya. Lalu tidak diskriminatif, adil, ya, tidak memihak dan memberikan perlakuan yang berbeda dengan penyedia lainnya atau dengan pelaku usaha lainnya. Ya, semua pelaku usaha disamakan. Ketika pelaku usaha atau penyedia A diberikan syarat tentang dokumen katakanlah NPWP gitu ya. Nah, penyedia B juga harus diberikan syarat yang sama, tidak boleh berbeda, ya. Lalu akuntabel. Akuntabel itu proses pengadaan terdokumentasi melalui sistem informasi. Artinya semua proses-proses tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau memang menggunakan sistem aplikasi, lakukanlah itu sesuai dengan pedoman yang ada, dengan aturan yang ada. Kalau dia terkait dengan perpajakan, lakukanlah dia dengan sesuai dengan peraturan perpajakan, ya. Jadi harus dilakukan dengan tepat, ya. Nah, dari sisi pelaku pengadaan, ya, untuk satuan pendidikan ini, ya, ini kalau kita lihat dia cuma 2, ya. Jadi berdasarkan Permendikbudnya itu dia cuma 2. Beda tadi yang di awal yang saya sampaikan, ya, ada banyak, ya. Nah, ada pelaksana dan penyedia. Nah, jadi nggak mungkin di sekolah itu ada PAKPA, ada PPK, ada pejabat pengadaan, habis SDM-nya. Sedangkan tugas utama di sekolah itu adalah mendidik, memberikan pendidikan bagi anak-anak bangsa. Nah, sini cuma 2, ya, pelaksana dan penyedia. Nah, pelaksana itu sendiri adalah kepala satuan pendidikan. Ya, nah, kepala satuan pendidikan ini bisa menunjuk pendidik atau tenaga kependidikan secara perorangan maupun kelompok, ya, dalam melaksanakan PBJ-nya. Jadi seperti perpanjang tanganan dari si kepala satuan pendidikan ini. Lalu yang terakhir penyedia, sudah itu penyedia yang menawarkan barang jasa tersebut. Jadi cuma 2. Nah, karena 2 inilah, ya, tolong harap hati-hati. Maksudnya hati-hati di sini supaya proses pengadaan itu dapat dilakukan secara akuntabel. Prinsip-prinsipnya itu jangan dilupakan. Efektif, efisien, transparan, terbuka, tidak diskriminatif. Ya, itu harus benar-benar dilakukan. Kalau semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, ya, lakukan, ya. Kalau dari sisi administratifnya seperti ini dilakukan, sistem perpajakan seperti ini dilakukan, gitu kan, ya. Nah, jangan khawatir, jangan ragu-ragu ketika kita sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, semuanya pasti akan baik-baik saja. Mungkin begitu Bu Moderator yang bisa saya sampaikan dari kami LKPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Antonius. Pak Antonius tetap berada bersama kami Pak. Nanti kita akan coba respon pertanyaan yang disampaikan oleh peserta melalui virtual yang mengikuti kegiatan ini atau juga melalui Zoom ya Pak Antonius. Baik, kami ingin menyapa kembali. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih setia bersama kami dalam kegiatan gelar wicara sosialisasi Surat Edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan. Kami ingin sapa terlebih dahulu yang hari ini juga menyaksikan kegiatan tersebut selaku Sekdis Bapak Agus, ada juga dari Disdik Yakobus Bite, Bapak Gana, lalu Disdik Jayapura, Pak Purwanto dan PDN Disdak NTB. Kami ingin menyapa untuk Regional 4 yang sedang mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Baik, Bapak Ibu, kita juga akan mendengarkan bersama pemaparan dari tenaga ahli media Kantor Staf Presiden. Hadir bersama kami di sini Bapak Aji Erlangga SEAK MSICA. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aji Erlangga. Waalaikumsalam
Salam warahmatullahi sehat wabarakatuh. pagi ini Pak Haji. Ya, alhamdulillah Senang sehat. bisa langsung bergabung di sini Pak Haji ya. Iya, di hari ini kami dari Kantor Staf Presiden langsung menghadiri di lokasi acara. Baik. Silakan Pak Haji pemaparannya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua di Regional 4. Perkenalkan, nama saya Aji Erlangga, saya dari Kantor Staf Presiden RI. Saya mewakili Deputi 3 Bidang Perekonomian dari Kantor Staf Presiden yang juga berpartisipasi dalam acara ini. Silakan disampaikan materinya. Jadi saya mengingatkan kembali kepada seluruh rekan-rekan bahwa kehadiran kami bersama dengan seluruh instansi lain yang menjadi narasumber pada pagi ini menegaskan tentang pentingnya pelaksanaan siplah bagi seluruh satuan pendidikan yang terlibat. Saya gambarkan kembali ada 3 fungsi dan tugas KSP secara umum, yaitu nomor 1 kita melakukan pengendalian program prioritas nasional. Yang nomor 2 kami melakukan pengendalian isu strategis dan yang ketiga kami melakukan komunikasi politik. Nah, itu adalah 3 fungsi dan tugas KSP secara umum. Saya juga mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa Kantor Staf Presiden merupakan satu dari 5 lembaga yang menjadi Timnas Stranas PK. Nah, itu adalah fungsi umum dari KSP dan peran KSP dalam Stranas PK. Nah, saya melanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Antonius tentang Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, Perpres ini memang menjadi sangat penting karena dipahami bahwa pengadaan barang dan jasa juga tidak hanya masalah administrasi, tapi juga menjadi masalah, menjadi satu hal yang bisa mendorong pembangunan ekonomi nasional. Nah, di situ diingatkan bahwa dalam tujuan dalam pengadaan barang dan jasa, selain kita melakukan pengadaan yang nilai manfaatnya tepat gitu ya, kita juga melakukan peningkatan peran UMKM. Nah, saya yakin bahwa Bapak Ibu semua punya kepedulian yang besar terhadap UMKM dan kami mengajak untuk bisa mengaplikasikan kepeduliannya dalam bentuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu adalah hal yang menurut kami sangat relevan dengan kondisi COVID sekarang ini. Saya juga mengingatkan kembali bahwa dalam Perpres, kebijakannya memang mengembangkan e-marketplace untuk pengadaan barang dan jasa. Hal yang tidak terhindarkan pada kondisi saat ini gitu ya, apakah karena COVID maupun karena memang penerapan teknologi yang ada di semua bidang. Sehingga ada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta kita melakukan transaksi elektronik dalam kegiatan pemerintahan termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nah, sekali lagi untuk kebijakan PBJ atau kebijakan pengadaan barang dan jasa ini juga kita punya kebijakan untuk meningkatkan peran UMKM. Jadi sekali lagi bahwa peran UMKM memang ditujukan secara khusus untuk ditingkatkan melalui pengadaan barang dan jasa. Belum lagi saya melanjutkan tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Karena kita harus melaksanakan prinsip-prinsip yang antara lain adalah transparansi dan akuntabel. Yang itu hanya bisa kita dapat kalau kita melaksanakan transaksi melalui elektronik. Bisa maju ke slide berikutnya. Nah, saya lanjutkan tentang pentingnya arahan Presiden tentang peran pemerintah sebagai buffer dalam ekosistem usaha menengah kecil dan mikro. Kita semua tahu bahwa pada kondisi COVID seperti sekarang ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk dapat mengubah lanskap atau tata cara kita melakukan berbagai hal, termasuk kita kembali ke peraturan yang memang sudah ada tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada masa COVID seperti ini, di mana kondisi ekonomi kita mengalami kontraksi, maka salah satu sumber untuk melakukan atau mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada dunia usaha, utamanya kepada UMKM yang merupakan mayoritas dari pelaku usaha yang ada di negara kita.
Karena itu pemerintah menjadi off-taker bagi hasil produksi para pelaku UKM, apapun sektornya, baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai ke industri rumah tangga. Karena bagi kita semua sadar bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu alat untuk mendorong kembali perekonomian kita. Dan pemerintah mencoba secara fair memisahkan antara pengadaan barang dan jasa untuk usaha mikro kecil dan pengadaan barang jasa untuk usaha menengah besar. Jadi supaya kita bermain pada level pengadaan yang fair bagi semua pihak gitu kan. Nah, di sini pemerintah pada bulan Mei kemarin launching gerakan Bangga Buatan Indonesia dengan menargetkan tercapainya 10 juta UMKM Go Digital di tahun 2020. Nah, menurut evaluasi kami, belanja pemerintah ini telah mendorong pulihnya ekonomi dari kuartal 2 ke kuartal 3. Kita tahu bahwa pada kuartal 2 kita mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Namun dengan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka kontraksi kita menurun menjadi hanya 3,49% pada triwulan 3 ini. Hal tersebut memang membuktikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk UKM juga mendorong tumbuhnya kembali perekonomian Indonesia. Nah, itu adalah aspek penting yang sebelumnya kita tidak dapatkan secara tegas, namun sekarang kita mendapatkan melalui kejadian atau masa pandemi COVID ini. Oke. Berikutnya kami berkoordinasi dengan berbagai lembaga termasuk dengan LKPP, kita melakukan diskusi, pertemuan, dan kita juga melakukan monitoring atas data yang disampaikan oleh rekan-rekan LKPP terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami mendapatkan informasi data dari LKPP bahwa terjadi realisasi oleh KL dan perangkat daerah yang lambat gitu ya. Menurut rekan-rekan LKPP, kita mendapatkan data bahwa pengadaan nilai paket pengadaan pemerintah bagi usaha mikro dan kecil di tahun 2020 itu mencapai 305 triliun. Sedangkan realisasi yang ada, ini realisasi yang bisa ditarik oleh LKPP sampai dengan Oktober kemarin, realisasinya yang tercatat melalui sistem baru 76 triliun. Artinya apa? Sisanya dilakukan di luar sistem elektronik atau bahkan belum terrealisasi. Ini menjadi concern kita bersama ketika ternyata penyerapan anggaran pemerintah itu berjalan sangat lambat atau berjalan tapi di luar sistem elektronik, yang kami yakin nanti menimbulkan permasalahan sendiri. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa bagi satuan pendidikan dilakukan melalui SIPLA. Hal ini dilakukan karena struktur organisasi yang memang berbeda dengan kementerian, lembaga, atau perangkat daerah pada umumnya. Dan kita tahu bahwa dari data yang ada potensi untuk pengadaan bagi UMKM dan koperasi sebesar 27 triliun di tahun 2020. Ini adalah satu potensi yang luar biasa kalau bisa diserap oleh para pelaku usaha di UMKM. Kami mencoba mapping apa sih yang menjadi penyebab permasalahan sehingga terjadi bottleneck seperti ini. Nomor satu, kami melihat masih ada permasalahan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha mikro dan kecil. Ini masalah sosialisasi. Alhamdulillah sekarang dari pihak Kemdikbud sudah melakukan serangkaian sosialisasi sampai dengan 4 region gitu ya. Kita harapkan masalah sosialisasi ini akan teratasi. Kemudian kami juga menemukan permasalahan yaitu para pelaku usaha kecil dan mikro masih menemui kendala administratif dalam proses pendaftaran atau memenuhi persyaratan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah bersaing. Karena itu kita minta kepada para pelaku usaha mikro kecil melalui rekan-rekan yang hadir untuk segera dapat berbenah dan dapat melakukan pemenuhan seluruh proses administrasi dan persyaratan. Sambil kita di kementerian di pusat mencoba menginventarisir persyaratan mana yang bisa kita simplifikasi. Dan yang terakhir adalah
masalah di internal pemerintahan, yaitu KL dan perangkat daerah termasuk satuan pendidikan itu masih belum patuh melakukan belanja melalui aplikasi. Ini evaluasi kita, jadi mungkin ada keengganan atau ada masalah ketidaktahuan atau masalah kompetensi yang mungkin harus kita pecahkan bersama. Nah, untuk itu dampak dari ketidakpatuhan dalam menggunakan aplikasi elektronik kita simpulkan menjadi 3 besaran. Ketidakpatuhan kementerian lembaga dan perangkat daerah serta satuan pendidikan dalam menggunakan aplikasi elektronik pada belanja barang dan jasa pemerintah akan mengakibatkan 3 hal. Nomor 1, sulit mendorong percepatan penyerapan anggaran belanja berbasis data dari sistem informasi yang ada. Jadi kita sulit untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran karena kita masih menunggu secara manual begitu ya. Yang nomor 2, kita masih sulit menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bagaimana kita tahu gitu ya, ada pengadaan barang dan jasa kalau dilakukan secara manual, datanya masih dilakukan secara paper, kemudian terkumpulnya lama begitu ya, dan kita sulit melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaannya. Kita tidak tahu siapa saja rekanannya gitu kan, berapa nilainya gitu kan, akan menjadi sulit untuk diterapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dan masalah ketiga adalah ternyata kita menjadi sulit untuk melakukan monitoring belanja pemerintah yang dikhususkan bagi UMKM. Nah, ini yang kita menjadi concern kita, karena sesungguhnya pada saat krisis ini yang menjadi penyelamat bagi kita semua adalah yang terbanyak dari si pelaku usaha adalah yang UMKM. Nah, untuk itu kami dari KSP akan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Nomor 1, kita kaji kembali Mendikbud. Kita akan mengawal koordinasi kelancaran dalam pengadaan barang jasa melalui Siplah dengan berbagai kementerian. Seperti Kemenko PMK, dengan Kemdagri, dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kemenko UKM, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi, lembaga LKPP, dan dengan BKPM. Kita semua akan berkoordinasi dengan semua lembaga yang ada di pusat. Yang kedua, kita juga selain melihat dari sisi pemerintah, kita juga melihat dari percepatan fasilitasi para pelaku UKM untuk bisa bergabung dalam Siplah dalam setiap region atau wilayah pendidikan. Nanti kita evaluasi region mana yang memang bisa dengan cepat mengakomodasi para pelaku usahanya, mana region yang lambat. Nah, untuk itu kami menyusun rekomendasi kepada semua pihak. Ada 5 rekomendasi kami yang ini akan menjadi agenda bagi kita di tahun ini maupun di tahun depan. Nomor 1, kita akan melakukan penyusunan kembali prioritas kerja. Mengingat permasalahannya ada di berbagai bidang. Masalah sosialisasi ada masalah, insya Allah terpecahkan. Kemudian ada penataan aturan yang kami sudah dapatkan draft awalnya dari rekan-rekan Kemdikbud. Kemudian ada peningkatan kompetensi baik di pihak satuan pendidikan maupun di pihak pelaku usaha gitu ya. Itu jadi kita rekomendasi untuk penyusunan prioritas. Kedua, kita mendorong ada penetapan rencana jangka menengah Siplah supaya semua orang tergabung dalam langkah yang sama. Yang ketiga, kami selalu mendorong ada pilot project, mengingat wilayah ini sangat luas, ada ratusan ribu satuan pendidikan, sehingga kita dorong ada pilot project di berbagai daerah gitu ya. Nomor 4, kami akan melakukan rekomendasi untuk penyusunan laporan tahun 2020. Yang ini penting bagi kita semua. Tahun 2020 kita sudah ngapain saja dan kemudian bisa jadi pegangan bagi kita bersama. Nah, terakhir adalah pemetaan dan permasalahan solusi terkait aspek teknologi. Kami sadar bahwa aspek teknologi itu tidak bisa dipukul rata. Dalam salah satu kunjungan kami ke berbagai daerah, kami pernah menemukan ada satu desa di Sumatera yang satu desa tidak punya handphone. Ini menjadi satu bukti bahwa ada kesenjangan kesiapan teknologi di berbagai daerah, sehingga kita akan kaji khusus aspek teknologi ini
di mana kebijakannya menjadi tepat di semua tempat. Dari saya sekian, terima kasih untuk waktunya, terima kasih pada rekan-rekan Kemdikbud. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aji Erlangga selaku tenaga ahli media kantor staf presiden, kami juga minta Bapak tetap di tempat. Kita nanti akan merespon pertanyaan dari peserta yang mengikuti kegiatan kita secara virtual. Bapak Ibu terima kasih masih bersama kami dalam acara Gelar Wicara Sosialisasi Surat Edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan. Kami ingin sapa kembali untuk Bapak Ibu para partisipan yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, baik melalui YouTube Kemendikbud atau juga Facebook Siplah Kemendikbud atau juga melalui Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Kami ingin menyapa dari Disdik Yakobus Mite ada Bapak Ngada, lalu juga Pak Purwanto dari Disdik Jayapura sedang mengikuti kegiatan ini, dan kami ingin menyapa kembali dari Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat. Kami sapa kembali untuk regional 4 yang meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Bapak Ibu kita akan dengarkan bersama pemaparan dari Kepala Biro Umum dan PBJ, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Uwin Darwina SE, MMSI. Terima kasih pada moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik, pemerintah telah membuat program reformasi birokrasi. Salah satunya adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengalami transformasi antara lain untuk penyederhanaan proses dan birokrasi melalui Perpres 16 tahun 2018. Dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa sekolah, Kemendikbud melalui UKPBJ melakukan koordinasi ke LKPP untuk meminta keringanan karena ada dua hal. Pertama adalah organisasi sekolah lebih sederhana dari satuan kerja, dan kemudian dananya sudah ditransfer ke sekolah, berbeda dengan kementerian atau lembaga yang dananya harus melalui bendahara negara dan mengikuti ketentuan dalam Perpres nomor 16 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa atau PBJ pemerintah. Atas koordinasi yang telah dilakukan tersebut, LKPP memberikan diskresi terhadap pengadaan di sekolah tentang pengadaan di sekolah tidak menggunakan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang PBJ pemerintah, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat membuat pedoman PBJ di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perangkat di sekolah. Dalam pembuatan regulasi pengadaan barang dan jasa, UKPBJ, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, selalu menggandeng LKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait PBJ di sekolah. Hal ini juga dalam rangka menuju level strategis tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah atau UKPBJ level 4. Pengadaan barang dan jasa di sekolah secara daring dan luring diatur dalam lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang bantuan operasional sekolah atau BOS sekolah reguler pada tahun 2020. Dikembangkan lagi menjadi Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang PBJ oleh Satuan Pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu pemanfaatan teknologi telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui UKPBJ dengan mengembangkan dan mengelola aplikasi sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH guna membantu sekolah dalam pelaksanaan dan pemberkasan pengadaan yang akuntabel. Manfaat SIPLAH antara lain menjadikan proses pengadaan di sekolah yang sederhana, digital, dan otomatis, sehingga transparansi dan akuntabilitas realisasi dana pendidikan dapat terwujud, di mana semua belanja akan tercatat secara elektronik dan seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan,
sampai dengan proses serah terima barang dan jasa di satuan pendidikan terdokumentasi dengan baik. Dalam operasional Siplah, Kemendikbud melakukan sayembara kemitraan operator pasar daring dengan skema 00 yang saat ini terpilih ada 6 pasar daring atau marketplace terpilih untuk bertindak sebagai operator pasar daring, yaitu PT Metra Plaza atau belanja.com, PT Global Digital Niaga, blibli.com, PT Pesona Edukasi, PT Eureka Bookhouse, PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT Inti Persero, PT Ladang Karya Husada atau Toko Ladang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, satuan pendidikan tentunya harus dapat memenuhi kebutuhan logistiknya dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien. Siplah dibangun untuk memberikan fasilitas kepada satuan pendidikan dalam pengadaan logistik tersebut. Dengan pemanfaatan teknologi, kini satuan pendidikan dapat langsung belanja kebutuhan logistiknya secara daring ke penyedia di seluruh Indonesia. Agar ekosistem logistik satuan pendidikan ini dapat mendukung pelaksanaan operasional satuan pendidikan, maka diperlukan sinergi dengan para penyedia di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan barang yang paling tepat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan proses prakatalog seperti untuk buku pelajaran, alat peraka edukasi, dan beberapa jenis barang lainnya. Dengan proses kurasi ini, satuan pendidikan akan mendapatkan harga dan item yang terbaik. Barang-barang prakatalog ini dimasukkan ke dalam katalog sektoral pendidikan dan Siplah. Siplah adalah pasar terbuka di mana semua penyedia bisa daftar secara mandiri dan bisa juga melakukan penawaran di toko sebagaimana pasar pada umumnya. Namun demikian, Siplah juga berupaya memfasilitasi peningkatan partisipasi UMKM melalui beberapa kemudahan yang diberikan, antara lain kemudahan proses pendaftaran penyedia tanpa dipungut biaya apapun, peluang untuk menawarkan barang dan jasa kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia, menawarkan harga diskon dan grosir, melakukan transaksi tanpa batas nilai, penagihan diproses di dalam sistem, dokumentasi seluruh transaksi secara elektronik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada tahun 2019 lalu, Siplah pada awalnya hanya digunakan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus dengan jumlah sebanyak 220.283 sekolah. Namun, seiring dengan perkembangan dan sekolah berdiskusi dengan beberapa kementerian terkait, pada tahun 2020 kini mengalami perluasan sasaran melingkupi seluruh satuan pendidikan, baik satuan pendidikan formal, non-formal, dan kesetaraan dengan jumlah sebesar 442.960 satuan pendidikan. Sejak diresmikan dan digunakan tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, berdasarkan ekosistem Siplah, per 3 November 2020, jumlah satuan pendidikan yang telah menggunakan Siplah adalah sebanyak 103.619 sekolah. Dengan jumlah transaksi yang dilakukan adalah sebanyak 536.316 transaksi. Dengan jumlah penyedia yang telah terdaftar sebanyak 11.000 penyedia dan jumlah nilai transaksi mencapai 10.499.399.878.692 rupiah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam rangka optimalisasi layanan yang disediakan dalam Siplah, di tahun 2020 ini Kemendikbud telah berusaha melakukan beberapa pengembangan, diantaranya dilakukannya pengembangan dashboard pengawasan untuk melihat rekapitulasi dan detail data transaksi sekolah, melakukan interkoneksi dari sisi perpajakan atau NPWP dan perizinan OSS dengan Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, melakukan intensifikasi dengan satuan pendidikan dan penyedia UMKM dan pelaku usaha lokal. Dengan penyelenggaraan sosialisasi Siplah berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait dan pembuatan klasterisasi nasional kategori barang dan jasa pendidikan atau KBKI.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan adanya SIPLAH, Satuan Pendidikan memiliki layanan elektronik untuk mempermudah proses logistiknya. Namun agar ekosistem ini dapat berkelanjutan, diperlukan partisipasi aktif dari para penyedia baik UMKM di masing-masing wilayah maupun pelaku usaha lainnya. Para penyedia yang akan bergabung di dalam SIPLAH wajib memperhatikan syarat dan ketentuan terkait barang-barang yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Para penyedia dapat merujuk ke petunjuk teknis untuk setiap jenis sumber dana pendidikan yang dapat digunakan sekolah untuk belanja di SIPLAH. Untuk menaikkan tingkat kematangan satuan pendidikan dalam pengadaan logistiknya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan akan terus bersinergi dengan LKPP dalam melakukan pembinaan pengadaan satuan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Pendidikan Kebudayaan akan senantiasa menjalin koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian lembaga lain termasuk LKPP untuk pengembangan SIPLAH agar menjadi salah satu layanan pengadaan barang jasa bagi satuan pendidikan yang handal dan membantu kepala satuan pendidikan untuk melakukan pengelolaan logistik satuan pendidikan bersangkutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Muhammad Wiwin Darwina SE MMSI selaku Kepala Biro Umum dan PBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami ingin menyapa kembali para partisipan yang mengikuti kegiatan gelar wicara ini secara virtual melalui YouTube Kemendikbud atau juga Facebook SIPLAH Kemendikbud atau yang mengikuti melalui Zoom. Kami ingin menyapa untuk Disdik Yakobus Mite, Pak Agus, Pak Ngada sedang mengikuti kegiatan ini, lalu juga dari Disdik Jayapura, Pak Purwanto dan Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat. Kami sapa dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan juga Papua Barat. Bapak Ibu, kita ingin meminta closing statement dari masing-masing narasumber yang hadir di sini atau juga yang masih tersambung melalui Zoom. Saya ke Pak Fridolin terlebih dahulu. Pak Fridolin, sebagai closing statement dalam pengarahannya hari ini seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama, tadi sudah kami tegaskan bahwa SIPLAH memang dia platform digital di satu sisi, tetapi dalam konteks pencegahan korupsi, kami meminta semua manajemen sekolah melihat SIPLAH itu sebagai instrumen pencegahan. Karena ketika kita menggunakan SIPLAH, maka proses pengadaan itu menjadi lebih aman, lebih akuntabel, maka tidak terjadi tindak pidana korupsi di satuan pendidikan. Dan yang poin yang kedua, nah saya kira Bapak Ibu di satuan pendidikan perlu menanamkan nilai-nilai integritas yang kami sebut jupemandi tangker sebedil, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, sederhana, berani. Nah, saya kira itu poin-poin penting karena kami sangat berharap bahwa kita mau menciptakan generasi muda yang anti korupsi, mau tidak mau satuan pendidikan harus mengembangkan budaya anti korupsi, maka bahasa saya tadi, satuan pendidikan atau sekolah harus menjadi seminarium. Seminarium itu artinya tempat pembenihan, pembibitan anak-anak kita menjadi anak-anak yang anti korupsi. Saya kira poin saya itu saja, Bu Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Fridolin Berek selaku tenaga ahli muda pencegahan korupsi yang sudah hadir dalam gelar wicara hari ini. Dan saya ke Pak Antonius Lambok Siombing. Pak Antonius. Jadi saya ingin menyampaikan saja, walaupun tadi kita sudah menjelaskan bahwa aturan pengadaan barang jasa di satuan pendidikan sekolah ini kita berikan fleksibilitas ya melalui peraturan Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2020 ya, tapi jangan dilupakan terkait dengan prinsip-prinsip pengadaannya efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif, akuntabel, itu tetap harus dilakukan
ya, akuntabel itu harus diperhatikan mana yang menjadi aturan-aturan yang di dalam sistem pembayaran, sistem perpajakan, di pengadaan barang jasa prosesnya seperti apa. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, jangan khawatir, jangan takut apakah ini saya melakukan yang salah atau yang sudah benar. Nah, selama itu sudah melewati proses-proses yang ada di dalam peraturan, nah, lakukanlah dengan sebaik-baiknya, lakukanlah dengan tepat. Jadi semuanya itu digunakan, ditujukan untuk layanan publik, ya, supaya seluruh user dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin begitu saja, Mbak Moderator. Terima kasih Bapak Antonius Lambok Sihombing SST MSc, Analis Kebijakan Media, Koordinator dari LKPP. Terakhir saya ke Pak Aji Erlangga sebagai closing statement kita. Silakan Pak Aji. Oke, baik, terima kasih. Kami dari Kantor Presiden menegaskan dua hal. Nomor satu, Presiden itu mengingatkan bahwa kita harus melakukan cara-cara baru. Jadi saya ingatkan bahwa memang dunia selalu berubah, dunia pendidikan juga berubah, dan jangan lupa pada aspek pengadaan barang dan jasa juga berubah. Ada aturan baru yang sudah diterapkan dan cara-cara baru ini kami yakini akan lebih baik mendorong pembangunan dan juga memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang kedua, saya berpesan kepada seluruh Bapak Ibu yang terlibat untuk proaktif untuk segera terlibat dalam kegiatan ini secara penuh. Kalau ada yang kurang paham, ada pertanyaan, ada permasalahan, segera sampaikan kepada atasan atau langsung kepada rekan-rekan Kemdikbud, sehingga program Siplah ini akan berjalan semakin baik dari waktu ke waktu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bapak Aji Erlangga SEAK MSI CA selaku tenaga ahli media Kantor Staf Presiden yang juga hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak para narasumber semua yang sudah hadir. Bapak Ibu jangan kemana-mana, setelah ini kita akan hadir dengan beberapa narasumber lagi dalam kegiatan Gelar Wicara Sosialisasi Surat Edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan. Kami akan kembali, tetapi kita akan jeda sesaat.